Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiri wa naziril ladzina fatihu bihil abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syari wa ala alihil adhari wa ashabihil akhyari wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Berkurban adalah amal ibadah yang amat agung karena punya makna pembenahan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Dan pada kesempatan ini kami atau saya hadirkan risalah kecil tentang kurban demi kesempurnaan kita dalam memahami dan mengamalkan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan Allah menerima amal baik kita dan mengampuni segala dosa kita serta dosa orang tua kita dan para guru-guru mulia kaum muslimin semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurban di dalam Islam. Pengertian kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah atau al-udhiyah, diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha, yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha. Di saat terbit matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udhiyah kurban menurut syariat adalah suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari setelah lebaran, itu kan tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu hari Tasyrik. Ya. Kullu ayyami tasyriki dabun. Semua hari Tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Hadis riwayat Darqoni dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunnatul Kubra. Hukum kurban. Kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali, seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk kurban. Ya, bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa kurban itu dianjurkan sekali seumur hidup. Gitu ya. Pendapat pertama, hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakan atau yang harus diteruskan, dilakukan. Nah, sunnah di sini ada dua macam. Satu sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Dua sunnah kifayah, yaitu disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, jika anggota keluarga berbilang, maka kurban adalah sunnah kifayah. Artinya kurban dari salah satu anggota keluarga yang rasyid, memenuhi syarat untuk kurban.
sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya. Berdasarkan riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kami menyembelih kurban satu kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak berbilang anggota keluarga atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Di dalam Tuhfah ya. Nah, pendapat kedua, hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriah, adapun kurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Kapan kurban menjadi wajib dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama? Kurban akan menjadi wajib dengan dua hal. Satu, dengan bernazar. Nah, seperti seseorang berkata, aku wajibkan atasku kurban tahun ini. Nah, itu. Atau aku bernazar kurban tahun ini. Maka saat itu kurban menjadi wajib bagi orang tersebut karena sudah nazar mau kurban tahun ini. Kedua, dengan menentukan maksudnya. Jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban atau aku jadikan kambing ini kambing kurban, maka saat itu kurban dengan kambing tersebut adalah wajib. Maka si kambing itu jangan dijual karena sudah disebutkan tadi mau pakai kurban. Nah, dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seseorang, aku mau berkurban dengan kambing ini. Maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Itu baru mau ya. Dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya tadi, yaitu aku jadikan kambing ini kambing kurban. Nah, itu. Kurban wajib. Jika kurban telah menjadi wajib karena dinazarkan, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil dari daging kurban biarpun sedikit, tidak boleh. Dan semua daging kurban harus dibagikan, dan di antara orang yang menerima daging kurban harus ada orang fakirnya. Terus hukum bergabung dalam satu kurban. Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Akan tetapi jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung untuk 7 orang. Gitu. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli satu unta atau membeli satu sapi, dan dari sapi tersebut diniatkan kurban untuk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ini sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, wa fi ruwahi an Jabir bin Abdullah qala hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panaharnal ba'iro al sab'ah wal baqarata al sab'ah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan saat haji di antara kaum muslimin setiap sapi 1 ekor untuk 7 orang. Gitu. Dalam madhab Imam Maliki tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan. Termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung di dalam satu unta. Akan tetapi seseorang kalau ingin berkurban, yaitu dengan cara setiap 1 orang dengan 1 kambing, atau setiap 1 orang dengan 1 sapi atau 1 unta. Begitu juga di dalam madhab Imam Syafi'i, jika ada orang ingin berkurban dengan 1 unta atau 1 sapi adalah diperkenankan.
Artinya dalam madhab Imam Syafi'i, satu unta atau satu sapi bisa dijadikan kurban untuk satu orang atau lebih hingga 7 orang. Nah itu, jadi lebih baik ya kalau untuk satu orang sapi satu itu lebih baik gitu. Kalau orang kaya mungkin, kalau orang biasa kita udunan lah, kalau bahasa Sunda itu udunan gitu, supaya satu tercapai kita pengen sapi gitu ya. Jadi 7 keluarga, misalkan 7 orang untuk satu sapi bisa juga. Satu kambing untuk banyak orang. Satu kambing hanya untuk satu orang. Jika ada orang bergabung 2 atau 3, akan tetapi menyembelihnya adalah satu kambing, maka hal tersebut adalah tidak sah ya. Sekali lagi, satu kambing hanya untuk satu orang. Jika ada orang bergabung 2 atau 3 orang, akan tetapi sembelihnya cuma satu kambing, maka hal tersebut adalah tidak sah gitu. Nah, sangat berbeda dengan jika sebuah keluarga terdiri dari 10 orang dengan rincian 2 suami istri dan 8 anak. 8 anak-anak ya. Kemudian mereka hanya memiliki satu kambing, sehingga mereka hanya menyembelih satu kambing untuk salah satu dari mereka yang rasyid. Ya, rasyid itu yang memenuhi syarat kurban. Maka yang menyembelih satu kambing tersebut telah melaksanakan sunnah ainiyah, dan yang lainnya secara otomatis terikutkan dalam sunnah kifayah. Nah, arti sunnah kifayah dalam kurban ya, dari keterangan hadis di atas sudah sangat jelas bahwa kambing satu adalah untuk satu orang, sapi satu adalah untuk 7 orang. Akan tetapi ada hal yang harus kita luruskan, dan ada sebagian orang belum memahami sunnah kifayah, lalu beranggapan bahwa satu kambing bisa digunakan untuk satu keluarga. Nah itu salah pemahaman atau beda pemahaman. Sunnah kifayah adalah jika ada sebuah keluarga terdiri dari 8 orang dan kemudian salah satu dari mereka telah menyembelih satu kurban, maka karena sudah ada satu yang menyembelih, maka gugurlah tuntutan kesunahan bagi yang lainnya. Artinya ini bukan satu kambing untuk 8 orang, akan tetapi ini adalah satu kambing untuk satu orang, dan bagi yang lainnya telah gugur tuntutan sunnah kurban sepihak keluarganya. Seperti itu. Bisa dipahami bahwa begitu pentingnya kita untuk menghidupkan syiar kurban hingga hari itu benar-benar menjadi hari raya, hari makan dan minum, hari bergembira, sehingga jangan sampai sebuah keluarga sama sekali tidak ada yang berkorban atau berkurban untuk merayakan hari raya ini. Terus bunyi sunnah kifayah adalah seperti ini. Kurban disunahkan bagi setiap anggota keluarga yang mampu dengan satu kambing untuk satu orang, atau untuk satu unta untuk 7 orang. Artinya setiap orang per orang disunahkan dengan sunnah ainiyah untuk menyembelih kurban. Akan tetapi jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah menyembelih satu kambing misalnya, maka gugurlah tuntutan sunnah kurban untuk yang lainnya. Biarpun jika mereka semua ingin berkurban tetapi mendapatkan pahala kesunahan ini, gitu ya. Seperti halnya fardu kifayah. Jika ada orang muslim meninggal dunia atau meninggal di kampung kita, gitu ya, maka wajib atas kita semua untuk mensolatinya. Akan tetapi jika sudah ada segelintir orang yang mensolatinya, maka gugurlah tuntutan kewajiban bagi yang lainnya. Biarpun bagi orang yang lain jika ingin melakukan sholat jenazah tetapi mendapatkan pahala, biarpun sudah ada yang menyalatkan atau melakukannya. Nah ini perbedaan atau perbedaannya adalah jika dalam kurban merupakan sunnah kifayah dan di dalam sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah seperti itu. Terus waktu menyembelih kurban
itu diperkiraan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya Kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha. Dan yang khutbah ringan mulai matahari terbit plus 2 rakaat plus 2 khutbah, maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau di sekitarnya. Waktu penyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Itu. Nah, sebaik-baiknya waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha, hari raya Idul Adha, atau setelah sholat sunat. Itulah Ibni radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha ba'da sholati tamanu sukuhu wa as-soba sunatal muslimin. Dari Bara bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 5545. Ya. Menyembelih di malam hari raya setelah hari Tasyrik. Nah, jika seorang menyembelih sebelum waktunya atau sesudah lewat waktunya, misalnya menyembelih di malam hari raya Idul Adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari Tasyrik, maka sembelihan itu tidak menjadi kurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa. Maka hendaknya bagi panitia kurban untuk memperhatikan masalah ini. Dari Bara bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kita pulang dan menyembelih. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah. Adapun barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban. Nah, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 965. Terus syarat orang yang berkurban sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan kurban sebagai orang yang telah memenuhi syarat berikut ini. 1. Seorang muslim atau muslimah. 2. Usia baligh, ya. Baligh ada 3 tanda, yaitu 1. Keluar mani bagi anak-anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun. Nah, bagi anak laki-laki, ya, dan pada perempuan pada usia 9 tahun Hijriah. 2. Keluar darah haid usia 9 tahun Hijriah bagi anak perempuan. 3. Jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah balik dengan usia, yaitu usia 15 tahun. 4. Berakal, maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila tersebut, atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya. 4. Merdeka, seorang budak tidak dituntut untuk melakukan kurban. 5. Mampu di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, ya. Makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. 6. Rasid itu jadi bukan orang yang mahjur alaih, orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya, baik karena tidak sempurna akalnya atau karena terlilit hutang, hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Maka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut telah masuk dalam golongan orang yang dianjurkan untuk bisa berkurban dan akan menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Nah,
Jika ada anak yang belum balik, maka tidak diminta untuk melakukan kurban. Akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama anak tersebut dari harta walinya atau dari harta anak tersebut jika walinya adalah ayah atau kakek. Akan tetapi tidak menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. 1. Unta, diperkirakan umurnya 5 atau 6 tahun. 2. Sapi atau kerbau, diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. 3. Kambing, domba dengan bermacam-macam jenisnya, ya, diperkirakan umurnya 1 sampai 2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut di atas, maka akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur, maka hal tersebut diperkenankan. Himbauan pemilihan binatang kurban. Dihimbau agar berkurban dengan binatang yang gemuk dan sehat dengan warna apapun dan jenis kelamin apapun. Itu ya. Yang jelas mulus. Nah, sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. 1. Bermata sebelah atau buta atau cacat. 2. Pincang yang sangat pincangnya. 3. Yang amat kurus karena penyakit. 4. Berpenyakit yang parah. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. 4. Sangat kurus sampai seolah-olah tidak berdaging dan bersumsum. Nah, dikeluarkan oleh yang 4 ini penulis dikeluarkan oleh yang 4 penulis kitab Sunan ditambah dengan Imam Ahmad, disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Catatan: 1. Boleh dan sah berkurban dengan kambing, sapi, unta, betina. 2. Boleh dan sah berkurban dengan binatang kurban dengan warna apapun. 2. Jika berkurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut di atas tidak sah, jadi kurban. Akan tetapi kedua, jika berkurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut atau cacat di atas tadi, maka tidak sah, jadi kurban akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan penting, binatang kurban yang tidak memenuhi syarat tidak sah menjadi kurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita tidak menemukan kambing kurban yang tidak memenuhi syarat, kita bisa menyembelih kambing apa saja sebagai hidangan kegembiraan di hari raya Idul Adha untuk mempererat silaturahim dan mendapatkan pahala sedekah. Dan bagi siapapun yang tidak mempunyai kambing kurban, hendaknya membuat kegembiraan di tengah-tengah keluarga dengan membuat hidangan yang pantas dengan keadaan hari raya, baik dengan ikan atau hanya telur dadar sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikian hadirin sekalian di mana saja Anda berada, semoga apa yang saya telah paparkan ini bisa membuat atau menambah ilmu pengetahuan kita tentang kurban, dan kemudian kita ada niat untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita yang banyak. Itunya, mudah-mudahan Allah memperlancar apapun maksud kita, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.